Halo pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu ini dari Jambi ya. Yang tadi hari ini store ikan gabus ya 500 gram up. Ya mungkin hari ini kita bisa sharing-sharing ya, karena kan mungkin banyak teman-teman juga yang mau kirim ikan dari luar Jawa, katanya sulit, katanya banyak yang mati ya kan. Ini kebetulan ada yang kirim dari Jambi ya, sudah 2 kali kirim ini ikannya kok bisa bagus-bagus ya. Kita coba sharing-sharing ngobrol, mudah-mudahan nanti pengalaman beliau ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau kirim ikan gabus dari luar Jawa terutama ya. Yuk kita kenalan dulu. Selamat malam Mas ya. Ya, siapa namanya? Ya, kenalkan, nama saya Zahri Fadli. Oh, Zahri Fadli dari Jambi ya. Ini gini, jadi banyak atau teman-teman itu kan mau coba kirim ikan gitu kan dari luar Jawa, itu kan kesulitan di pengiriman ya. Ya, ketakutan nanti takut mati lah, takut apa. Makanya kita akan sharing bagaimana cara ikan itu kok sampai sekarang, sampai sini kok bisa bagus. Itu pertama kali ikan itu didapat dari tangkapan alam ya? Iya, Kak Amin mendapatkannya dari tangkapan alam. Ya. Nah itu apa yang dilakukan? Dari nangkap alam itu orang mancing atau orang jaring atau orang dapat dari mana? Ya, kebetulan kami sebagai pengepul di daerah tidak mencari sendiri. Jadi kami memasang atau berkomunikasi sama orang-orang yang mencari. Kebetulan ini ikan yang kami dapatkan berasal dari orang yang setruman kok. Oh, nyetrum ya, malah nyetrum ya. Karena di sana kalau kami mencari orang yang pancing atau yang jalan atau sejenisnya itu masih kurang, maksudnya orangnya masih nggak terlalu banyak, nggak terlalu minat dalam mancing itu kok. Lebih banyak orang yang nyetrum, malah ya di sana. Jadi ketika kami mendapatkan info orang yang nyetrum ini mempunyai ikan yang sudah disetrum, yang sudah dikumpulkannya banyak, maka kami mencoba untuk bertemu dengan orangnya. Ya, kami komunikasi dulu kan, kami tanya-tanya. Setelah kami melakukan obrolan yang cukup panjang, akhirnya kami mendapatkan kesimpulan bahwa ikan yang telah dikumpulkannya ini kok sudah dikarantina selama 2 bulan. Oh, jadi mereka nyetrum, setelah nyetrum itu mereka pelihara 2 bulan gitu? Iya benar, mereka dipelihara selama 2 bulan dulu. Setelah kami ngobrol lagi begitu panjang lagi, akhirnya baru kami sepakat untuk terjadinya jual beli antara saya dan penjualnya. Setelah kami lakukan pembelian sama kami karantina lagi kok. Jadi setelah dibeli ya, sejak dia nyetrum 2 bulan di karantina, itu dibeli lagi gitu? Ya, kami beli lagi, di karantina lagi sama kami. Itu berapa lama? Sama kaminya di karantina kurang lebih 3-4 bulan. Oh, masih 3-4 bulan. Karena kami masih belajar juga untuk pertama kalinya ini kok. Masih banyak menggali ilmu lah dari sering-sering juga sama kokonya. Selama di karantina itu dikasih makan apa? Kalau sama kami kasih ikan kecil yang hidup-hidup kok. Oh, ikan kecil yang hidup-hidup. Jadi selama di karantina itu tetap diberi makan gitu ya? Kami beri makan terus. Terus gitu ya? Untuk menjaga kestabilan berat ikannya itu. Jadi biar tidak kurus gitu Tidak kurus gitu ya. Benar. Nah, setelah proses di karantina kemudian diberi makan, itu waktu mau kirim ke sini tuh pakai apa? Kami menggunakan styrofoam. Iya, alat boxnya itu untuk bahan bawaannya, packingannya. Tapi menggunakan alat transportasinya, pertama dari kampung kami menggunakan mobil yang tertutup yang mempunyai AC. Terus kami masukkan di dalam mobil itu. Sampai di kota, karena kami orang Jambi juga lumayan jauh dari desa ke kota. Dari desa kota berapa jam? Estimasi perjalanan kalau mobil 2 jaman kok. 2 jaman? 2 jaman. Oh, 2 jaman. Setelah kami bawa dari desa ke kota, baru kami naikkan lagi ke dalam bis. Karena sebelumnya kami sudah
koordinasi sama agennya, Agen, sudah sepakat bahwa kami akan membawa ikan memakai ikan bis, baru kami ini bawakan ikannya dalam bis. ya. Nah, kami berangkat di sana kisaran siang hari kok. Jadi perjalanan estimasi kami dari Jambi ke sini kisaran 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Ya. Jadi perjalanan menggunakan bis ya. Bisnya itu berarti ikannya ditaruh di dalam ya? Ya, kami terus pun ikannya pun kami taruh di dalam. Maksudnya di dalam itu di depan toilet, bukan yang di bawah bagasi. Oh, jadi di atas ya, di penumpang ya. Jadi di tempat duduk itu di belakangnya itu biasanya masih ada space gitu. Ya, space. Ya. Dan agen yang kami gunakan itu mobilnya lumayan longgar gitu. Jadi ketika kita membawa ikan dengan yang kami bawa tadi itu masih cukup untuk taruh box-boxnya itu di atas di dalam bisnya itu. Ya. Jadi packingnya pakai styrofoam, kemudian bawa ke sininya menggunakan bis ya. Jadi ikan itu taruh di kursi penumpang ya, di penumpang ya. Biar kena AC tetepan ya. Itu perjalanan sampai sini berapa hari? 2 hari 1 malam. Ya, 2 hari 1 malam sampai sini. Jadi pemirsa, ini kiriman ikan dari Jambi ya, 2 hari 1 malam. Itu kondisi ikannya bagus ya, tidak ada masalah ya. Tentunya yang paling penting adalah proses karantina. Saat kita itu mengkarantina ikan itu di kolam ya, dipelihara di kolam itu yang membuat ikan itu bisa bertahan cukup lama gitu ya. Jadi itu ya yang membuat ikan itu bisa hidup itu biar dia lebih sembuh lagi, lebih kembali ke setelan alam gitu Pak. Ya, oke pemirsa, itu tadi sekedar sharing dari teman saudara kita yang dari Jambi ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mau kirim ikan dari luar Jawa. Itu tadi sekilas ya cara pengirimannya, 2 hari 1 malam pun sampai sini tidak ada masalah. Kuncinya itu hanya di karantina.